perempuan zaman sekarang itu kan sudah berbeda pola pikirnya dengan perempuan yang dahulu-dahulu. Oke. Ya. Apakah keekonomian, Diperlukan. artinya mapan atau belum mapan ini menjadi salah satu kriteria juga harus diperhatikan ya? Bicarakan lebih bersama. Oke. Kalau menurutku pribadi adalah ngobrol. 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 Oke. Coba jelasin dong Kak, gimana maksudnya ngobrol itu? Karena kalau misalnya ngobrol ya, Mang, Oke. kita punya masalah itu kita harus ngobrol. Kita mau berencana memiliki anak, kita ngobrol. Oke. Kita membicarakan tentang ke depannya 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita ngobrol. Oke. Dan itu yang menimbulkan cinta. Wah, Itu yang menimbulkan cinta. iya dong. Kalau misalnya kita cuma cinta tapi tanpa dasar ya, tanpa dasar, kita ngobrolnya nggak nyambung, cintanya di mana? Mungkin itu hanya sesaat karena mungkin kita hanya butuh dia sesaat aja. Oke. Tapi kalau kita ngobrol nyambung, kita saling melengkapi. Nah, teman-teman semua, pada kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Mungkin ini nggak asing lagi ya. Pada sesi sebelumnya, bukan sesi sebelumnya juga kita sudah bertemu dengan kakak yang cantik ini. Ya, perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Evriana Manalu. Ya. Umur kakak berapa sih sekarang Kak? Kenapa nih kok membahas tentang umur? Iya. Jadi topik pembahasan kita pada hari ini ya, Wow. itu cenderung kepada banyak ini orang bertanya, bahkan itu juga sama Amang, Amang udah umur berapa? Gitu. Terus sudah nikah Amang? Nah, jadi pertanyaan kita sesi kita pembahasan kita pada kali ini itu tentang umur dan pernikahan. Pernikahan, Nah, oke. menurut teman-teman semua nih, sebelum kita masuk dan kita tanya-tanya nih Kak Epri, menurut teman-teman semua, ada nggak batas umur untuk seseorang itu kapan dia harus menikah? Kalau ada di komentar ya, Wah. tulisin di komentar. Nah, jadi oke, kita lanjut. Umur kakak tadi berapa sih Kak? Tahun ini Ya, 26 tahun. 26 tahun. Sudah menikah Kak? Belum dong, masih Oh. anggota Naposo. Masih anggota HKBP Naposo. Jepara. Iya, iya. Nah, menurut kakak nih, bagaimana sih pendapat kakak tentang pernikahan itu? Pernikahan ya. Ya. Wow. Pernikahan itu dua orang yang dipersatukan tentu ya, Ya. untuk menjalin rumah tangga. Oke. Di mana ada rumah, di mana ada tangga. Oke. Wow. Ini maksudnya di mana ada rumah, di mana ada tangga, ini maksudnya gimana? Ya. Jadi rumah itu adalah tempat ya, Mang. Oke. Jadi tempat kita berlindung di situ ya kan. Oke. Tapi ada tangga di situ. Di mana kita bisa naik, di mana kita bisa turun. Oke. Jadi kita harus siap untuk menjalani naik turunnya rumah tangga itu. Oke. Walaupun dalam satu rumah ya, Mang. Tapi kan walaupun tangganya sedikit atau sedikit kecil lah, pendek lah. Tapi tetap aja kan kita harus kaitkan satu karena ada anak tangga. Jadi kita berproses di situ. Jadi memang harus perlu namanya kesiapan Siapa? dalam. Oke, berarti itu pengertian pernikahan itu secara umum ya, Oke. secara umum, dan itu tentunya ya dalam pemahaman Oke. yang dewasa ini, Oke. dalam pemahaman yang dewasa ini. Nah, tapi kalau di sini ya, Amang mau tanya lagi nih, untuk menuju berarti kan pernikahan ini kan tadi perlu dipersiapkan. Betul. Apa sih masa-masa yang untuk sampai kepada persiapan ini? Apa proses yang di belakangnya gitu? Apa ya? Pasti itu juga pergumulan nggak sih untuk naposo yang lain? Ya, apakah pacaran, menurut kakak pacaran itu apakah termasuk juga bahagian untuk menghantarkan dalam proses untuk kepernikahan? Perlu Oke. ya. Ya. Dimana pacaran itu kan memang pengenalan. Oke, proses pengenalan. Pengenalan. Kalau misalnya kita hanya berteman, Oke. ya kan?
edisi dengan komitmen kayak gitu ya. Yes. Itu menurutku belum ada keseriusan atau Oke. mungkin komitmennya kurang karena memang berlandas karena mungkin nggak ada status atau seperti apa ya. Oke. Kenalan sama temen juga banyak ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya berpacaran atau itu lebih apa ya, lebih spesifik atau lebih intens Oke. perkenalannya gitu. Itu sangat perlu sih. Apalagi kita harus mengetahui kalau anak muda atau dari zaman dulu lah ya, bibit bebet bobot. Harus diperhatikan ya. Iya, betul. Kalau menurut saya, ya. Tapi kan bukan yang muluk-muluk atau seperti apa. Oke. Ya, berarti itu kan lagi-lagi secara umum ya. Nah, karena kita kan basic kita kan naposo nih. Oke. Amang mau sedikit berbagi nih. Kalau menurut Amang ya pacaran itu juga merupakan bagian dari proses untuk dalam pernikahan itu tidak. Oke. Amang ada sedikit masukan bahwa apa sih tujuan pacaran itu untuk nikah. Oke. Tapi untuk mencapai tujuan itu kita harus punya landasan toh. Iya, betul. Dalam pacaran itu, ya, dalam pacaran itu konsepnya atau landasannya adalah menghadirkan kerajaan Allah. Oke. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada. Jadi konsepnya kalau dalam pacaran itu ada kerajaan Allah, berarti ini lanjut nih. Oke. Kalau nggak ada kerajaan Allah dalam konsep pacaran, udah putus aja, selesai. Ngerti nggak maksudnya? Paham. Nah, jadi kerajaan Allah itu contohnya apa? Kerajaan Allah itu dalam pacaran diwujudkan dalam masa pengenalan. Tentu kita harus mengetahui baik buruknya, tidak hanya baiknya aja. Betul. Ya, yang kedua, dalam proses pengenalan itu tentu ada penyesuaian ego dari masing-masing toh. Betul. Harus dilihat secara jelas. Betul, betul. Baru yang ketiganya harus ada nilai damainya. Jadi ketika kita mencoba melihat menjumpai titik damai ini, berarti harus ada salah satunya mengalah dan memang tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Betul, betul. Inilah menjadi pengantar kepada masuk ke dalam pernikahan itu nantinya. Iya. Nah, lebih lanjut nih Kak, Amang mau tanya. Kalau tadi itu kakak bilang pernikahan itu adalah ya hal manusiawi ya. Iya, iya. Nah, setuju nggak kakak kalau setiap manusia itu harus menikah? Enggak deh, Nggak setuju ya? enggak setuju. Kenapa? Apalagi ya, ini kan di tren-tren sekarang ini ya. Iya, iya. Tren sekarang ini ya ada yang istilahnya apa? Kencan online itu ya. Oh ya, Ah. dating. Ya Oke, kencan oke. kencan Iya, berbayar itu, kencan berbayar. Itu kan sudah Iya, tren iya. itu sekarang. Betul, betul, Apalagi betul. anak-anak muda khususnya untuk di daerah perkotaan itu. Mhm. Ya. Jadi seolah-olah mereka itu menganggap pernikahan itu nggak ada artinya. Mhm. Gitu. Artinya ya perempuan itu atau laki-laki itu bisa gua bayar deh gitu. Mhm. Jadi segala sesuatunya itu bisa diperhitungkan dengan nilai nominal. Mhm. Nah, jadi makanya pertanyaan abang tadi kan, menurut kakak apakah pernikahan itu secara dalam iman Kristen ya yang sejauh ini kakak pahami, apakah itu wajib atau enggak? Kalau pendapatku ya, Bang, menurutku enggak wajib sih. Enggak wajib ya? Iya, walaupun Tuhan mungkin kita mengkaitkan dengan Tuhan Oke. juga, menciptakan manusia berpasang-pasang. Oke. Tapi apakah itu harus menikah? Apakah kita memang punya pasangan? Menurutku enggak juga. Ya juga. Enggak juga. Oke. Karena mungkin kesiapan orang itu berbeda-beda. Oke. Punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang sampai berpikir, aku soalnya pernah dengar ya, Mang, bilangnya gini, kita kalau misalnya menikah dengan tujuan ingin punya anak, Oke. kemudian itu sama dengan kita membuat anak kita itu kesusahan untuk menjalani kehidupan, Oke. ya kan? Kita sama aja kayak menciptakan, bukan menciptakan ya, Hah? tapi kayak Merencanakan kali ya? merencanakan, Oke. merencanakan manusia untuk menghadapi masalah Oke. Masalah dalam hal apa ini? dalam kehidupan dong. Dalam hal kehidupan. Kehidupan yang gimana ini kok bisa sampai direncanakan
suatu masalah gitu pada nantinya. Jadi gini, Amang lahir, Oke, ya kan? Apakah itu rencana Amang? oke, enggak. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Nah, tapi setelah lahir, Amang punya masalah nggak? Punya. Nah, itu maksudnya. Oke. Kalau misalnya kita memang dilahirkan, otomatis kita akan punya masalah. Oke. Lalu kita itu membatasi orang-orang ini untuk mendapatkan masalah atau tidak gitu. Misalkan ada lagi, mereka nikah, Oke. apakah harus punya anak? Oke. Enggak harus dong. Ya. Itu adalah pilihan. Oke. Dengan latar belakang, balik lagi karena latar belakang, mungkin mereka dengan mindset bahwa yang seperti tadi, takut kalau misalnya merencanakan gimana ya, membuat manusia dalam kesusahan mungkin, atau seperti apa, atau mungkin ada yang kesulitan untuk atau merasa nggak pantas kalau misalnya saya itu merawat seorang anak kayak gitu. Jadi menurutku itu nggak harus dipaksakan. Nikah itu nggak harus dipaksakan. Nikah itu nggak harus dipaksa. Nggak harus dipaksakan. Tergantung orangnya dengan pilihan masing-masing. Sedikit kalau kita kaji ya, kita bahas, wajar kalau kakak bilang seperti itu berdasarkan pengamatan yang terjadi ya Pengamatan, oke. selama ini. Dan memang itu juga kalau memperhatikan juga dalam beberapa tahun ini ya, bahkan ada juga pernikahan itu yang nggak dikehendaki tapi terjadi. Betul. Kenapa bisa terjadi? Nah ini tadi, kenapa tadi Amang bilang kan pertama tadi, untuk pernikahan ini kan ada prosesnya, pacaran, pengenalan. Tapi untuk mencapai tujuan itu kan ada dasarnya. Jangan. Jadi inilah yang hilang itu. Iya, Jadi kalau mereka nggak diterangin Injil, betul. nggak diterangi dasar yang benar, Betul. maka kecenderungan pola pikirnya akan jatuh ke dalam, anakku nanti akan menghadapi masalah. Iya, Aku betul. aku tidak mau membuat anakku jadi jatuh ke dalam masalah. Oke. Nah, kita nggak usah muluk-muluk deh. Bahkan di perkembangan sekarang polusi udara kita udah gimana? Sangat buruk. Sangat buruk. Oke. Kita aja udah sangat buruk. Tentu dalam kita sebagai jiwa, walaupun kita belum memiliki jiwa bapak atau jiwa ibu ya, tentu kita bisa sudah bayangkan 10 atau 20 tahun akan datang, Betul. ditambah dengan ya kita bilang tumbuhan-tumbuhan semakin berkurang, ekosistem dunia semakin berkurang, tentu polusi udara akan semakin susah. Betul. Otomatis siapa yang disengsarakan? Generasi yang akan datang toh. Betul. Nah, jadi memang banyak orang seperti ini. Iya. Nah, justru dengan inilah ya, tadi ketika kita membangun sebuah percakapan, kita membangun sebuah hubungan, kita perlu dengan terang Injil. Oke. Nah, jadi itu tadi. Jadi sebenarnya esensinya itu ketika pernikahan itu apakah pada anaknya atau pada relasi itu? Tentunya pada relasi. Pada relasi. Urusan dia punya anak atau enggak, itu urusan Tuhan. Oke. Nah, jadi kenapa? Ya, memang salah satu kalau kita perhatikan ke dalam Alkitab kita ya, kan harus kembali kan, beranak cucu dan penuhilah bumi katanya. Itu kan dulu, Iya, dalam konteks itu. Sementara sekarang populasi manusia dalam dunia sudah amat banyak. Sudah sangat. Minta diseket sesuatu. Ya kan? Jadi ini juga menjadi pertimbangan juga. Ya. Makanya di bagian di Jerman, di Eropa sana sudah banyak itu gerakan-gerakan yang ada yang perempuan itu wanita karir, mereka nggak menikah, atau yang ada di masa tren sekarang ya mereka nggak mau punya anak kan untuk menjaga tetap ya body goals ya. Iya. Nah itu tren-tren itu juga. Bahkan saat ini negara Jepang, Jepang itu juga. lagi krisis manusia. Krisis ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Nah dalam era sekarang ini kita dalam sebagai umat yang percaya, gimana menyikapi hal ini? Kan itu. Tentu ini yang pertama sekali yang menjadi yang memikirkan ini pertama sekali tentu para pelayan-pelayan Tuhan kan. Oke, ya. Tapi Betul. dalam hal ini Amang akan menekankan jangan takut deh. Yang pertama jangan takut. Nah, mungkin kalau dalam pemikiran kakak nanti kalau punya anak nanti akan bakal masalah, ya masalah itu akan datang. Nggak kita minta pun masalah itu akan datang. Permasalahannya gimana kita menyikapinya? Betul. Mundur atau tetap ambil.
Dan kita harus sadar kan, karena dengan masalah itu bisa mematangkan. Makanya ketika ada masalah, relasi kita dengan Tuhan bagus, relasi kita dengan diri kita bagus, relasi kita dengan pasangan bagus, pasti ini akan kita menemukan solusi-solusinya. Betul. Nah, di samping itu kita masuk pertanyaan lain deh. Tunggu, Oh, ada yang lagi? tunggu. Oke, yang mana Kan itu tadi saya membicarakan tentang pendapatku ya, Mas. Oke. Bukan aku tidak ingin menikah. Oke, sip. Oke. Iya, saya pikir tadi Amang pikir kakak itu tidak akan menikah Enggak atau dong. ternyata tidak, kayak masih Tidak normal ya. dong. Masih normal. good. Normal kok Oke. saya, Bun. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak nih, apakah ketika kita bicara pernikahan, berarti kalau kita bicarakan pernikahan ada sebuah keluarga, Oke. ada sebuah relasi, ada Betul. sebuah hubungan. Betul. Menurut kakak, apakah pernikahan itu berbicara tentang ngobrol atau cinta? Lebih besar mana gitu ya? Iya. Kita membicarakan lebih besar mana. Oke. Kalau menurutku pribadi adalah ngobrol. 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 Oke. Coba jelasin dong kak, gimana maksudnya ngobrol itu? Karena kalau misalnya ngobrol ya, Mang, Oke. kita punya masalah itu kita harus ngobrol. Kita mau berencana memiliki anak, kita ngobrol. Oke. Kita membicarakan tentang ke depannya 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita ngobrol. Oke. Dan itu yang menimbulkan cinta. Wah, Itu yang menimbulkan cinta. iya dong. Kalau misalnya kita cuma cinta tapi tanpa dasar ya, tanpa dasar, kita ngobrolnya nggak nyambung, cintanya di mana? Mungkin itu hanya sesaat karena mungkin kita hanya butuh dia sesaat aja. Oke. Tapi kalau kita ngobrol nyambung, kita saling melengkapi. Wow. Nah, teman-teman semua, ini penting nih. Ini penting. Pentingnya, jadi tadi kita bahasa, kita kaji ya, kita analisa tadi pernikahan itu dipersiapkan. Dan ketika masuk ke dalam ranah tadi pernikahan itu juga terkait dengan ngobrol, kita tadi ini ada tadi pernyataan dari Kak Ana yang menyatakan bahwa untuk punya anak pun itu harus ngobrol. Iya dong. Ini berkaitan dengan parenting loh. Wow. Parenting. Dan inilah mengapa ya kalau kita perhatikan ya generasi sekarang itu atau generasi Z sekarang ya, Iya, iya. atau iya. dikenal dengan generasi strawberry Wah. ya, mengapa generasi itu di luarnya itu bagus tapi dalamnya rapuh? Jangan-jangan loh, Jangan-jangan. kurang ngobrol. Bisa jadi. Kurang ngobrol Betul. antara suami dan istri. Betul. Kurang ngobrol berarti Betul. ketika mereka kurang ngobrol, mereka ya hanya menjalankan apa yang mereka tahu. Mm-mm. Padahal jika mereka mungkin ngobrol kedua belah pihak, ada sesuatu hal yang mungkin ditemukan suatu solusi yang besar. Betul. Ya, gitu kan? Setuju nggak? Setuju dong. Oke, setuju. Setuju. Nah, berarti dengan demikian, untuk masuk ke dalam tahap yang nama pernikahan berarti butuh dengan persiapan yang matang. Betul. Persiapan. Persiapannya. Nah, Ama akan kejar lagi nih dari kakak pribadi nih. Oke. Dari kakak pribadi, ada nggak standar yang kakak tetapin atau apa ya level-level yang kakak inginkan untuk pasangannya ke depan? Ada nggak menetapkan standar atau menetapkan kualitas ya? Ada qualified-nya, ada nggak? Harus begini, ada nggak gitu? Simple aja sih sebenarnya, Oke. Mang. Mungkin jawaban semua wanita pasti bilangnya simple ya kan. Oke. Tapi ya kalau dari aku pribadi ya, Mang, ngobrol. Bener-bener ngobrol. Oke. Karena Berarti itu ngobrol dalam artian nyambung. nyambung. Oke, nyambung. Kita diskusi nyambung. Oke. Walaupun itu bercanda, ibaratnya jokes receh kayak Oke. gitu. Kalau kita nyambung, ya masuk aja gitu. Maksudnya kita tuh kalau misalnya menjalin hubungan, Oke. itu kan nggak melulu kita ngobrol yang serius kan. Oke. Kita pasti ada yang candaannya, Sip. ya kan? Receh-recehnya. Kalau Oke. misalnya dia nggak menerima, misalnya gini, kita membicarakan bercanda. Kenapa sih ikan berenang? Itu kan hal yang simpel ya, Mas. Oke.
Iya kan? Oke. Ya mungkin kita membahasnya ya memang kalau misalnya dia manjat ya itu monyet kayak gitu ya Oke. kan? Itu Oke. joke lucu dong. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita nggak nyambung, ada pasangan kita misalnya jawabnya apa sih? Freak banget. Apa sih? Kayak gitu. Oke. Kan kita jadinya kayak yang enggak ini loh, enggak nyambung cuma hanya karena receh ini aja gitu. Dan di situ enggak enak gitu. Berarti ketika kita nggak nyambung itu nggak enak ya? Iya dong. Oke. Nah, Amang mau kejar lagi nih. Apalagi kan ini kita bilang lah untuk perempuan zaman sekarang. Perempuan zaman sekarang itu kan sudah berbeda pola pikirnya dengan perempuan yang dahulu-dahulu. Oke. Ya, apakah keekonomian Diperlukan. artinya mapan atau belum mapan ini menjadi salah satu kriteria juga harus diperhatikan ya? Ya, kalau misalnya menurutku pribadi ya, secara realistis aja lah, ya perlu, Perlu ya? perlu. Oke. Tapi seberapa besarnya mungkin ya kita nggak tahu. Oke. Gitu kan. Karena memang zaman sekarang serba uang emang. Serba uang ya? Untuk berkeluarga pun butuh uang. Sinamot ya? Iya dong. Ayo, Oke. cewek-cewek buru-buru yang Oke. Cuma kan maksudnya apakah itu menjadi prioritas? Oke. Kan tidak. Yaps. Apakah itu perlu? Perlu tentu. Oke. Hidup tidak melulu tentang cinta, kawan. Oke. Oke. Berarti kita perhatikan ya, itu tadi kalau dalam sisi ekonomi Ya, artinya memang ya terkait dengan mapan atau enggak itu tidak menjadi prioritas tapi itu dibutuhkan. dibutuhkan. Terkait dengan pendidikan nih Kak, apakah ada standar Kak? Misalnya dia harus profesor atau Wah. dia harus bekerja di tempat yang bagus gitu, ada nggak? Ini personal ya, Mang? Oke, personal. Ya, personal. Kalau aku sih enggak, karena ada yang memang menasihati aku katanya enggak. Oke. Cuma minimal dia itu bijak dalam mengambil keputusan. Oke. Ya, adapun kita enggak melulu tentang pendidikan, dia mungkin bisa jadi apa ya, ada kok pembisnis hebat gitu yang dia lulusan SD, mungkin SD aja Ya. belum lulus, tapi dia bisa jadi pembisnis yang luar biasa gitu ya kan. Oke. Itu karena apa? Kerja kerasnya, ya kan, pengalaman hidupnya. Kok dia bisa berkomunikasi dengan baik mungkin dengan partnernya. Tentu itu kan punya pengalaman yang lebih berbicara tentang pengalaman lah ya, Oke. bukan tentang pendidikan. Nah itu yang menurutku yang aku perlukan, bukan melulu tentang pendidikan. Teman-teman di rumah, buat naposo-naposo, nggak usah berkecil hati, udah diterangin. Jadi kalau ada yang pengen komentar, pengen nanyain nomornya, langsung aja dalam komentarnya ya. Oke. Wah, jangan promosi dong. Oke. Nah, lebih lanjut lagi nih, Amang mau tanyain nih. Ya. Apakah nikah itu perlu kematangan usia? Nah, karena makanya tadi Amang tanya pertama di awal tadi kan, umur kakak berapa? Oke. Nah, dan itu juga banyak itu di dewasa, banyak sekarang ini orang-orang tua kita, bahkan juga kita bilang nggak harus orang tua kita ya, yang sudah menikah, banyak mengatakan kau udah mau nyampe umur 30-an, kamu udah bisa lah di usia sekarang itu. Nah, karena latar belakang kakak ini kan dalam dunia medis nih. Oke, Amang mau tanya, apakah nikah itu perlu memperhatikan, perlu nggak melihat kematangan usia? Sebelum aku jawab nih, Oke, kalau misalnya menurut Amang Wow. perlu nggak? menurut Amang sih nggak. Nggak perlu. Emang usia berapa sih yang nikah itu harus usia berapa? Tapi dalam perspektif Kristen ya, Iya. itu dalam RPP itu ada batasan-batasannya. Oh ya? Ada batasan. Jadi kalau dia umur masih 15 tahun, dia nikah, itu harus kena RPP itu. Oh. Ya, kena RPP. Tapi kalau seandainya dia udah 19 tahun, 20 tahun ke atas, itu udah fine-fine aja. Itu Oke. tidak kena RPP. Oke. Jadi itu memiliki alasan tersendiri ya. Kenapa itu tidak menikah, kena RPP di bawah
di sekitar umur 15 tahun, ya mungkin itu kan lagi masa-masa sekolah itu. Oh, oke. Kenapa dia harus dinikahkan? Berarti ada yang terjadi di situ. Ada case atau kecelakaan kali ya. Jadi maka dari situ kita berpijak, ternyata umur 19 sampai sekian itu diperbolehkan, maka sejatinya ini yang harus kita perhatikan. Jadi mau umur 20 pun dia nikah, it's fine. Oke, satu pertanyaan lagi, Oke. Amang. Ada batas umur, misalnya dia 5 tahun atau dia 90 tahun tapi dia ingin menikah gitu? 5 tahun 90 maksudnya gimana? Maksudnya saat usianya 90 tahun tapi Oke. dia ingin menikah begitu. 90 tahun. Mungkin 90 tahun dia belum pernah menikah. Lalu dia ingin menikah, apakah ada RPP yang Oh, nggak ada. Tidak Nggak ada. ada. Berarti memang nggak ada batasan. Ya, nggak ada. Bahkan ya itu tadi batasan minimal ada, tapi batasan maksimum nggak ada. Oke. Nggak ada. Jadi kembali nih sama kakak lagi tadi, pertanyaannya gitu. Apakah nikah perlu melihat kematangan usia? Kalau menurutku ya walaupun dia dengan background nakes Ya, tenaga kesehatan. iya, Oke. iya. Perlu, Perlu ya. iya, Oke. perlu. Karena di bawah usia, oke, kita katakan dengan ideal ya. Oke. Ideal kita hamil Oke. ya, kesuburan itu sangat bagus di usia 20 sampai 35 tahun. 20 sampai 35 tahun. 20 sampai 35 tahun. 35 tahun. Oke. Di mana di bawah 20 itu sangat rentan sekali karena masih mempersiapkan kesuburan. Oke. Mungkin kita berbicara tentang wanita ya. Oke. Kita membicarakan tentang wanita. Kemudian kalau di atas 35 tahun ternyata punya resiko. Apa itu resikonya? Resikonya kalau misalnya mengalami hipertensi. Oke. Hipertensi ini bisa memicu pada preeklamsi, di mana bisa terjadi apa ya? Apa sih kak preeklamsi ini? Iya, Enggak ya. ngerti. Bahasa-bahasa yang muda Aduh, deh. gimana ya? Bahkan yang napos-napos di sana juga nggak tahu Oke, oke, preeklamsi oke, itu. oke. Bahasa yang Oke. sederhana aja sih. Oke, terlalu hipertensi ya. Oke. Darah tinggi Darah ya, tinggi, kalau kita oke. kenal ya, darah tinggi gitu. Ah, Itu mengganggu kesejahteraan bayi di dalam. Jadi bisa memungkinkan untuk keguguran. oh. Begitupun di bawah 20 tahun tadi ya. Karena dia masih mempersiapkan di mana rahim itu memiliki nutrisi makanan. Oke. Itu persiapan. Tapi kalau misalnya dia nutrisinya masih sedikit tapi dipaksa untuk memberikan nutrisi pada bayi, itu bisa memungkinkan keguguran juga, ibaratnya gitu. Jadi ideal memiliki ideal untuk hamil atau mungkin kesuburan ya usia 20 sampai 35 tahun. Nah, kalau kita secara psikologinya ketika rentang waktu gitu ya, usia dari 20-35 itu udah rentang psikologinya itu mengalami gangguan nggak? Itu apakah ideal kah itu? Iya, ideal. Ideal ya? Iya, iya. Kalau misalnya berbicara tentang psikologi, karena di bawah usia 20 tahun masih masa-masa pubertas ya, Mang. Oke. Maksudnya pubertas juga itu kan banyak dari usia, ada yang 12 tahun baru dia mengalami pubertas, ada sampai 19 tahun, dan itu sudah ditetapkan memang 20 tahun adalah waktu yang pas. Dan psikolognya apa sih? Coba kemarin dapat kasus seorang anak usia 12 tahun SD ya, SD kelas 6. Anak-anak ini sudah Iya, 12 tahun. iya, iya. Oke. SD kelas 6. Dia sudah hamil. Wow. Di mana dia seharusnya bermain dengan teman-teman Teman-temannya. lain. Oke. Mungkin dia tidak mengerti apa itu hamil. Oke. Apa yang terjadi pada badannya. Oke. Jadi bagaimana cara prosesnya mungkin dia nggak tahu gitu. Oke. Jadi itu yang dinamakan kematangan secara psikologis. Kalau misalnya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya, tentu dia tidak tahu apa yang harus dimasukkan dalam tubuhnya. Oke. Nutrisi, kemudian vitaminnya, Iya. itu kan harus
penuhi ya, Ya. supaya tidak terjadi kelainan-kelainan pada bayi. Ya, contohnya seperti itu. Dan ada juga hal yang unik, Iya, apa itu? singgung juga ya, Mak. Mungkin bukan pada persiapan bersalinnya, tapi bisa jadi setelah bersalin. Oke. Ada gangguan pada namanya postpartum blues. Postpartum blues. Blues ya. Itu Atau bahasa sederhananya apa? apa ya? Seperti trauma pada masa nifas. Oh, oke oke. Masa nifas itu setelah persalinan. Oke. Biasanya 40 hari ya. Oke. 1 sampai 40 hari. Kemudian ada juga baby blues. Jadi dia seperti takut pada bayi. Oke. Bisa dia menggendong, tapi dia merasa bahwa dia itu tidak menganggap bahwa dia ibu, atau dia merasa tidak pantas menjadi ibu. Oke. Dia saat menggendong, kemudian tiba-tiba dia angkat-angkat. Bayi jatuh dong. Iya. Itu karena apa? Karena psikologinya yang terganggu. Itu belum ada kesiapan. Ibaratnya seperti itu. Dan itu dimana ada beberapa kasus yang lalu juga ada yang sampai memenggal anaknya. Dan itu salah satu gangguan psikologi dalam masa nifas. Ya juga kan pada beberapa waktu lalu itu kita dihebohkan itu ya dengan adanya berita seorang ibu membuang bayinya. Ya, betul. Berarti ini memang itu tadi ya karena Betul. dipengaruhi oleh psikologinya belum siap. Betul. Oke. Atau mungkin dari latar belakang yang lain bisa jadi itu mungkin tidak direncanakan. Oke, tidak direncanakan. Betul. Oke. Nah, teman-teman semua, ternyata yang benar ya, untuk pernikahan itu nggak main-main. Pernikahan itu harus persiapan dan harus dianggap serius. Nah, jadi pembicaraan kita walaupun singkat dan sederhana ini, kita memiliki banyak pesan dan amanat yang sangat dalam sebenarnya. Nah, itu masih dari perspektif perempuan ya. Ya. Kita akan nantikan pada sesi berikutnya dari perspektif laki-laki khususnya. Oh, iya. Kita akan singgung gimana sih pernikahan menurut perspektif laki-laki. Betul. Nah, tapi untuk pada saat ini kita break dulu ya untuk sekarang pada sesi perempuannya. Bila perlu nanti kita akan ketemukan perempuan dan laki-laki, lalu kita debat, kita diskusi. Betul. Supaya kita lebih bisa melihat gimana sih pernikahan itu, dan kita akan hubungkan juga pernikahan khususnya dalam Habatakon, dalam budaya Batak ya. Karena kita sebagai orang-orang Batak, kita jangan lupakan adat kita, jangan lupakan budaya kita. Oh, iya. Betul. Ya nggak? Setuju nggak, Kak? Setuju. Oke. Setuju. Oke teman-teman semua, cukup sekian sharing kita, diskusi kita. Mungkin sebelum kita masuk atau ke dalam sesi berikutnya, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya dalam kolom komentar. Baik itu bertanya nomor WA atau apa nama IG-nya, silahkan. Atau bertanya tentang seputar pernikahan, silahkan. Kita akan tampung dan kita akan diskusikan. Dan kita akan sebutkan di season yang akan datang. Oke, Ya. Sekian pada hari ini. Sampai jumpa.